Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala jami'i ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin mukarramin, para asatidzah yang alhamdulillah banyak hadir di kesempatan pagi hari ini. Ceramah kita, guru kita Mukarram wal Muhtaram akhina Al-Ustaz Irwan Nasrullah MPhil MAG, juga yang sama-sama kita hormati Ustaz Rumawi SPDI, Mukarram Al-Ustaz Nalia, Ustaz Imam Abi Sauki, juga para pengurus MKM 3P yang lainnya, wabil khusus pengurus DKM Masjid Umar bin Khattab Adidal Mukarram Sabarji SPDI, bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ilmu FKM 3P rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kemahlibatan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, dan kita yang insya Allah mengikuti sampai hari kiamat nanti. Untuk menambah berkah majlis ini, kita awali dengan pembacaan satu umul kitab Surah Fatihah. Kita khususkan kepada penulis kitab ini, Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, yaitu almarhum As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Sekaligus juga kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah gempa di Turki. Mudah-mudahan yang meninggal dunia senantiasa diberikan pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mendapatkan musibah yang masih hidup senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram, khususan mu'allim hadal kitab an-taqaddasa bil rahmati wal maghfirah Syekhul Lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Oh, para saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bacaan kita dalam Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, yaitu tentang keutamaan membangun masjid, berjalan melangkahkan kaki ke masjid, dan duduk beriktikaf di dalam masjid. Kita sudah bahas tentang bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memberikan motivasi kepada mereka yang membangun masjid karena Allah, dengan balasan Allah akan bangunkan baginya satu rumah di surga. Di halaman 44 sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu.
Pagi hari ini kita lanjutkan dengan halaman 45. Wa minha ma yadullu ala fadlil masyi ilal masajid wa fadlil julusi fiha. Sebagian hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang keistimewaan berjalan menuju masjid dan keistimewaan duduk di dalam masjid. Kita tahu rahimahumullah, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa khairu buq'atin fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjidnya. Maka orang yang membangun masjid la yuridu bihi riya'an wala sum'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid karena Allah, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin namanya menjadi masyhur, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ketika kita bisa membangun masjid, maka langkah yang kedua adalah memakmurkannya. Di surah Taubah Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu tiada lain mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Di kita kan masjid kadang-kadang cuma dibangun doang, diisi enggak. Di mana-mana orang berlomba-lomba membangun masjid. Padahal betul membangun masjid hebat. Membangun masjid itu pahalanya luar biasa. Tapi jangan lupa, ketika masjid dibangun dan tidak diisi, ini sama saja percuma. Saya kadang-kadang mengistilahkan kalau ada orang membangun masjid tapi tidak diisi, itu sama dengan orang ingin rebutan sedekah mau beli kurung batang. Kalau kurung batang, kurung batang itu kan kendaraan paling serem sedunia. Siapapun yang naik kurung batang mati, serem makanya. Ketika mau beli kurung batang, keranda tuh semuanya ingin ikutan, semua ingin ikutan. Tapi ketika kerandanya udah kebeli, ketika diumumkan siapa yang mau ngisi duluan, gak ada satu pun yang angkat tangan. Makanya kata Nabi, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul rajuli fi jama'atin tud'afu ala sholatihi fi baitihi wa suqihi khamsan wa ishrina ditfan. Sholat seseorang, terutama laki-laki, jelas fi jama'atin, dalam sholat berjamaah, digandakan pahalanya bagi sholatnya di rumah ataupun di pasar, khamsan wa ishrina dhiffa. Allah akan gandakan pahalanya 25 kali lipat. Wa dzalika annahu idza tawaddaa, di mana ketika dia bergambarannya ketika seseorang berwudu, fa'ahsanal wudu'a, kemudian dia membaguskan wudunya. Jadi yang afdal itu wudunya di rumah. Kemudian setelah wudu di rumah, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar ke masjid. La yukhrijuhu illa shalah, di mana dia keluar dari rumahnya semata-mata hanya tujuannya ke masjid. Apa kata Nabi? Lam ya'tu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun